Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Y. Ahmad, kelas 1A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah YIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini saya akan meresensi buku, yaitu judul resensi Kehilangan Tempat Pulang. Nah, identitas buku, judul buku Rindu untuk Daisy, pengarang Tria Al-Rome, dengan editor Misni. Dan penerbit buku ini yaitu Majola, dan kategori buku yaitu novel. Nah, buku ini adalah cetakan pertama tahun 2014 dengan ketebalan buku 264 halaman dengan ukuran 19 x 13 cm. Nah, harga buku ini yaitu 40.000 dengan ISBN 978 602 296 0621. Selanjutnya, orientasi. Latar belakang dari penulis, Tria Al-Rome ini lahir pada tanggal 22 September tahun 1994. Saat menerbitkan buku ini, beliau menjalani kuliah semester 4 di Politeknik Negeri Medan dan selalu berharap untuk mendapatkan beasiswa S1 ke Singapura dan S2 ke Belanda. Sebelum itu, beliau telah menerbitkan novel dengan judul Setiaku pada tahun 2013 dan Speechless pada tahun 2014. Prestasi dari beliau adalah juara 1 penulisan cerpen Pesikminas 12 dan finalis Putri Indonesia 2014. Perbandingan karya sejenis yang sudah ada, buku ini sangat bagus dan sangat teralur. Ini menceritakan tentang kehilangan. Dan keunikan dari buku ini adalah terdapat subbab, yaitu menceritakan tentang cinta, rintangan, kesedihan, dan kepercayaan. Kritik untuk novel ini, alurnya sudah bagus, tetapi alangkah baiknya penggambaran deskripsinya itu tidak terlalu baku karena ada beberapa kalimat yang sulit saya pahami. Dan kesan setelah saya membaca novel ini, pertama saya merasakan biasa saja, tetapi ini memberikan pelajaran bahwa kita pasti akan menjumpai dengan yang namanya kehilangan, dan kehilangan itu pasti akan berganti dengan kebahagiaan. Tubuh atau isi ulasan. Jadi dalam buku ini menceritakan seorang gadis yang bernama Daisy. Setiap jengkal kehidupannya itu terasa menyakitkan. Bagaimana tidak, pada umur 18 tahun itu ia harus menghadapi ketidakharmonisannya di keluarganya sehingga berujung perceraian antara ayah dan ibunya. Gerakan senyuman di bibirnya itu sudah tidak terlihat lagi, sehingga ia itu harus tegar karena ada adik bungsu yang amat ia sayangi dan sangat butuh sosok dirinya. Hingga akhirnya datanglah seorang lelaki yang berumur 29 tahun masuk ke dalam kehidupannya. Perlahan-lahan membangkitkan semangatnya lagi dari keterpurukan. Saat itu pula ia mengubah kehidupannya. Dia mulai semangat lagi mengejar beasiswanya yang sempat hilang kemarin. Lelaki ini memberikan banyak hal kepadanya, dan lelaki ini pula yang mengajarkannya makna lain dari sebuah kehilangan. Lantas, mengapa Daisy ini harus kehilangan laki-laki ini, padahal ia sudah mulai jatuh cinta pada laki-laki ini? Dan kenapa dia tidak bisa memiliki laki-laki ini, sehingga akhirnya ia harus merelakan lelaki ini dengan wanita lain? Unggulan dari buku novel ini adalah di setiap lembarannya itu terdapat gambaran bunga yang warnanya hitam keabu-abuan, dan bagi saya itu tidak membuat pembaca itu merasa bosan. Dan susunan paragrafnya juga sangat bagus, dan terdapat catatan kaki itu menjelaskan arti kata dari yang mungkin kita jarang temui itu kata, dan itu dijelaskan dalam catatan kaki ini. Dan juga terdapat motivasi, yaitu bahwa kesedihan itu hanyalah pola pikir bagi orang-orang yang berputus asa. Dan kelemahan dari buku ini adalah bagi saya yaitu penggunaan kata yang sangat baku dalam deskripsi penggambaran suasananya, sehingga saya sangat sulit untuk membayangkan suasana dalam buku ini seperti apa. Penutup, buku ini
rekomendasi untuk kamu yang merasa tidak sanggup menghadapi sebuah kehilangan. Kusarankan membaca buku novel ini, seperti aku yang akhirnya mengerti bahwa sebuah kehilangan itu pasti akan terganti dengan hal-hal yang baru, tentunya adalah kebahagiaannya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam meresensi buku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.